Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental AISA kuartal 3 tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan AISA ini. Perusahaan AISA ini bergerak di bidang usaha industri makanan. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus hukum ya teman-teman. Tetapi ini kasus hukumnya lama, yaitu kasus pencucian uang, dan ada kasus beras juga di perusahaan AISA ini. Dan membuat kode saham AISA ini disuspend selama 2 tahun. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Pangan sebesar 56,84%, PT Asta sebesar 8,6%, dan sisanya masyarakat sebesar 34,56%. Oke teman-teman, jadi ini adalah laporan keuangannya. Yang pertama kita lihat dari segi revenue-nya. Jadi revenue-nya ini di 2014 sampai 2016 cukup bagus ya, 5,16 dan 6,5. Tetapi kasus hukumnya itu adalah mungkin ada penggelapan laporan keuangan yang membuat revenue-nya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan dari 2017 sampai dengan 2020 konsisten mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 13,5% dibandingkan dengan 2019 dengan 2020. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 15,5%. Terus yang kedua, kita lihat dari segi net profitnya. Untuk net profitnya dari 2014 sampai dengan 2016 cukup oke, masih profit. Tetapi di 2017 tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar ya teman-teman. Terus di 2018 mengalami kerugian, 2019 untung, dan 2020 ini mungkin disebabkan oleh pandemi mereka mengalami kerugian. Dan kalau kita lihat memang 2019 dengan 2020 diprediksi masih mengalami rugi ya teman-teman. Tetapi kita harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Terus dari segi asetnya juga sama seperti revenue atau net profitnya. 2014 sampai 2016 oke. Tiba-tiba di 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat secara 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,5%. Terus dari segi hutangnya cukup beragam, dan di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 3%. Terus dari segi modalnya juga 2014 sampai 2016 oke, tiba-tiba di 2017 modalnya sampai minus ya teman-teman, sampai minus 3,3 juta. Dan dari 2017 sampai dengan 2020 masih mengalami kondisi minus. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan sebenarnya teman-teman, saya kenapa membahas AISA ini, sebenarnya ini special case ya teman-teman, yang dimana rasio keuangannya dari semua rasio keuangan yang biasa saya gunakan untuk menghitung intrinsic value, ini semua tidak bisa saya gunakan, yaitu kayak EPS, ROE, habis itu PBV atau book value, itu semua tidak bisa saya gunakan. Karena kondisinya untuk EPS-nya minus, habis itu dari segi book value, PBV dan DER-nya juga jadinya minus, terus dari ROE-nya juga minus ya teman-teman. Jadi ini untuk kode saham ini tidak bisa saya melakukan perhitungan intrinsic value. Jadi saat saya melakukan analisa ini, ya memang price-nya di 362, tetapi dari intrinsic value saya tidak bisa menggunakan rumus untuk menghitungnya. Tetapi kalau teman-teman tanya pendapat saya terkait perusahaan AISA ini, menurut saya ya juga tidak akan ada value-nya ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kamu bangun bisnis, bisnisnya kamu dengan hutang. Dan ketika kamu ada untung, kamu kan harus bayar hutang dulu gitu. Oke teman-teman, sebelum saya ke kesimpulannya, ini adalah request yang sudah masuk. Dan yang saya bold ini adalah kode-kode saham yang ingin saya bahas nanti di kemudian hari. Terus untuk yang di sini teman-teman ada sekitar 5 ini. Jadi teman-teman bisa voting untuk jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya cover, nanti akan saya prioritaskan juga teman-teman. Oke, ini kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk sebenarnya perusahaan AISA ini kalau saya lihat dari produknya mungkin
Taro mungkin cukup terkenal ya teman-teman. Jadi sebenarnya secara produk dan jasa selama saya konsumsi sih oke-oke aja. Jadi untuk produk dan jasa saya berikan status oke. Tetapi kalau teman-teman tanya apakah perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, ya saya cukup ragu ya teman-teman. Terus dari segi GCG sebenarnya ada pemegang saham mayoritas, tetapi karena ada kasus hukum dan mungkin kalau secara investor kan kita tidak tahu ya dari kondisi di pabriknya atau perusahaannya gimana, tetapi kan kita hanya menerima laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya aja tidak bisa kita gunakan, ya berarti ini sangat berpengaruh ya terkait kita seorang investor. Jadi untuk hal itu saya berikan status no. Untuk dari segi revenue saya berikan status oke, walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya penurunannya wajar ya karena di masa pandemi seperti sekarang. Terus untuk net profit saya berikan status no karena masih negatif. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status no karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no saya berikan status sektor no. Untuk ROE saya berikan status no karena negatif atau tidak bisa kita analisa juga. Untuk marginal safety saya kosongkan karena memang dari cara perhitungan intrinsic value saya tidak bisa melakukan perhitungan. Untuk dividen saya berikan status no karena untuk ISA ini belum pernah membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 3:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ISA ini? Jawabannya tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan update lagi untuk listnya saya dan akan saya prioritaskan bagi teman-teman yang banyak voting ya terkait kode saham tertentu. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.